Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya, toib, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas hukum seputar judi online. Insyaallah ya. Ada banyak itu meme-nya. Dikit-dikit di internet iklan judi online. Judi online. Waduh, ini juga judi online. Terus lihat berita judi online juga, subhanallah ya. Dengan sebutan yang terkenal judul ya, judi online. Masya Allah, subhanallah. Ya, dulu judi itu susah ya, harus ketemu orang. Sekarang gampang, tinggal buka internet, judi online, wah banyak sekali. Ya, bentuknya macam-macam ya. Kalau bahkan sekarang di game pun ada. Ya, kalau antum tahu namanya gacha itu juga judi online itu. Ya, antum bayar beli loot box atau apa itu, terus biar kalau beruntung nanti dapat item mahal ya. Tapi ternyata kebanyakan yang dapetnya rugi toh. Tapi masih ada aja yang beli, Nek beruntung menang, alhamdulillah. Nek ora piye rugi duitnya, buang-buang duit toh. Nah, terus judi online ya. Judi online sama judi biasa sama ya. Hukumnya tidak berbeda karena sama-sama judi. Tapi Ustaz, itu kan judinya mainan, bermain game, itu kan game gitu kan. Terus masa nggak boleh loh? Lah yo sekarang tak jawab lah, antum nek kehilangan duit pora, nek antum kehilangan uang nek kalah yo itu judi toh. Kepiye? Sama aja bermain game, nek judi antum kehilangan uang ya itu namanya judi. Nah, antum gak kehilangan uang ya wes ape, itu berarti bukan judi tapi cuman mainan, maksudnya game. Tapi ya kalau yang marak di dunia online ini kan antum harus masukin uang deposit buat dijudiin, terus kalau beruntung dapat ini, padahal ya seringnya mengkalah ora beruntung. Nek beruntung pun kok ya mengentek duitnya karena kecanduan terus akhirnya hilang. Itu judi. Ya. Kalau antum main game simulasi, nah itu kan antum gak kehilangan apa-apa, ya itu beda. Tapi kalau antum bermain game judi online di website judi, antum masukin uang, terus nanti nih antum kalah hilang duitnya, lah itu judi. Terus gimana kok? Ya sama hukumnya dengan judi biasa ya. Nah, tapi sebelum ya ana ingin terangkan secara agama syariat ya, karena kan ya udah tahu lah ya, maksudnya judi itu kan orang yang tidak Islam pun tahu kalau itu hal yang buruk ya. Jadi apalagi orang Islam pasti udah tahu kalau judi itu haram ya. Jadi nanti ana sebutkan dalilnya. Sekarang ana lebih ingin menjelaskan secara pendekatan psikologi aja. Jadi gini Bapak Ibu, nah antum pernah lihat dengerin podcastnya yang punya judi kasino, itu tuh mereka mindsetnya satu. Mereka itu membuka slot kasino buat judi gitu, apalagi ya website kalau sekarang yang terkenal stake di internet itu yang marak. Itu mereka nggak mungkin pengen kehilangan uang. Mereka itu buka judi kayak gitu agar mereka bisa meraup keuntungan yang banyak gitu loh. Jadi ya the house always win. Yang punya yang maksudnya yang high table ya, bahasa kerennya, yang di atas maksudnya yang punya judi kasino pasti akan selalu menang. Antum kalah pasti. Ya antum mungkin menang 1-2 kali, tapi itu juga termasuk strategi dari mereka agar antum tuh nanti kecanduan, tertarik, terus mau terus gitu loh. Secara psikologis bikin candu. Akhirnya antum menang, tertarik meneh sampai akhirnya ludes entek duitnya. Dan ini realistis, banyak terbukti ya. Banyak sekali cerita kasus di internet, entah di Indonesia atau di luar negeri sama. Intinya antum nanti bakal rugi gitu loh. Nah sekarang nih antum wis pernah judi menang, wis berhenti, segera tobat to. Yo terus yo kowe iki yo mengkelangan duit to intine iki. Terus lagi, apakah antum mau cari uang seperti itu selamanya? Judi itu bukan cara mencari uang Pak, tapi cara kehilangan uang. Jadi secara logika aja antum tuh cuman akan rugi gitu loh. Nah sehingga udah jauhi aja, nggak usah deket-deket sama yang namanya judi. Dan ketahuilah Pak Bu, nek sesuatu diharamkan Allah, terus antum tetap main, itu antum nggak akan tenang ya. Salah satunya nanti nek sholat ratau iso khusyuk, terus nggak pernah bisa khusyuk sholat, apalagi ngaji, hatinya selalu panas, selalu pengen meneh. Ya seneng tapi kok pengen meneh. Terus nanti nek pas kehilangan tuh yang ada di hati udah nggak mikir apa-apa lagi, pengennya ngembaliin yang hilang itu loh. Bahayanya di situ Pak. Kecanduannya itu di situ nanti setan. Makanya ini aku mau terangkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal alzam
rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Loh, Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, ya, orang yang beriman ki sapa? Antum ngaku Islam, beriman toh, ya berarti antum masuk di seruan Allah ini. Allah bicara sama antum. Oh, wahai orang-orang yang beriman, kene rungokke, ngono lho maksudnya. Sesungguhnya khamr itu minuman keras, maisir itu kimar, judi, apapun bentuknya, ya, online maupun enggak online, wal ansab itu patung-patungan yang disembah, kemudian alzam mengundi nasib, itu rijsun, najis, kotor, perbuatannya seton. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Loh, Allah udah ngasih tahu antum, nek antum pengen beruntung hidupnya, saiki piye? Allah bilang apa? Nek antum pengen hidup baik, syaratnya apa? Jauhi perbuatan setan itu. Bukan malah antum ke situ. Loh, antum kan kadang orang-orang biasanya, nek aku beruntung pasti nanti menang kok. Loh, ya enggak, Allah sudah ngasih tahu antum. Loh, Allah sekarang antum sama Allah tahu siapa? Oh, Allah Maha tahu, antum enggak tahu. Nek ada orang dikasih tahu orang yang lebih tahu, itu kepiye? Ada pe? Ya manut. Yo, antum goblok nek antum dikasih tahu yang tahu tapi kok malah nggak dengerin, itu namanya sombong, goblok. Allah sekarang yang bilang loh, bukan orang tapi Allah pencipta alam semesta yang tahu segalanya, ngandani antum jangan main judi. Yo, dikuku, dipatuhi. Karena kalau kamu mau beruntung caranya jauhi judi, bukan malah judi. Terus Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbarun min naf'ihima. Jadi wahai, ya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang minuman keras dan judi. Maka Allah bilang, kul, katakanlah, jawablah pada mereka bahwasanya di dalam khamr, minuman keras dan judi tadi ada dosa besar di situ, tapi juga Allah nggak menafikan manfaatnya, ada manfaatnya untuk manusia, bagi yang menang maksudnya. Tapi Allah bilang setelah itu, wa ismuhuma akbaru min nafihima. Tapi dosanya dan kejelekan dari judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Benar, kenapa? Ya karena antum pasti rugi. Nggak bisa menang terus dan pasti rugi, dan itu jeleknya apa? Akan membuat diri antum kecanduan, dan itu cara mencari uang yang tidak baik. Coba maksudnya antum sekarang kayak gini ya, antum ya jalan-jalan di Indonesia, ditanya orang, Pak pekerjaannya apa? Saya ahli judi. Antum bakal bangga boh? Maksudnya antum bangga nggak? Nggak ada toh sekarang. Maksudnya orang menang judi nih ditakoni pekerjaannya apa Pak? Masa dia menjawab ahli judi? Nggak akan membanggakan, dan itu perbuatan yang kotor. Secara fitrah manusia itu tahu kalau judi itu kotor, bukan hal yang baik, ya. Apalagi diterangkan Allah dosanya lebih besar daripada manfaatnya, dan kejelekannya lebih besar juga daripada manfaatnya. Karena apa? Antum bakal kecanduan terus. Ya, kecanduan itu apa maksudnya? Nanti antum terus-terusan di situ, dan antum tahu nggak akan menang. Pasti nanti akan kalah, dan nek kalah pinginnya ngetok ke uang meneh biar dapat kembali uangnya, tapi padahal ming kalah terus, akhirnya antum bangkrut, nangis, utangnya oke, naudzubillah salah dewi. Padahal udah Allah terangkan, jauhilah, ya. Nah, ini ayat 2 dari Al-Qur'an. Kalau dari sunnah, ya, ini ada hadis, ya. Hadisnya dari Abi Hurairah, hadis sahih riwayat Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qali li sahibihi ta'ala. Ta'al itu kemari. Barang siapa yang mengajak temannya, kemarilah, mari kita bertaruh gitu. Fal yatasaddaq, maka diperintahkan Nabi untuk langsung bersedekah. Kenapa? Karena ini tafsir hadisnya menunjukkan bahwa besarnya dosa judi itu. Bahkan mengajak orang temannya aja untuk judi sudah dosa, dan diperintahkan Nabi untuk segera sedekah, untuk, ya, istilahnya kan ada juga hadis Nabi SAW pernah bersabda, Nabi pernah bersabda, wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan segera iringilah perbuatan dosa dengan kebaikan, karena perbuatan kebaikan itu akan menghapuskan dosa tadi. Nah, ini diperintahkan Nabi untuk segera bersedekah. Bahkan cuma ngajak temennya judi, belum jadi judi udah dosa. Itu menunjukkan apa meneh nek judi dosanya luwih keras, Pak Bu. Karena apa? Karena itu termasuk memakan harta orang lain meskipun sama-sama ridho. Misal ya aku judi sama antum toh. Totoan yo, iki nek pemain Bali ki menang, kowe ngekeki aku 500.000, nek kowe menang tak kei 500.000, ngono toh. Ya itu sekalipun sama-sama ridho, tapi asalnya kita nggak ada yang pengen kalah gitu loh. Sehingga sekalipun kalah terpaksa harus ngasih uangnya karena judi tadi. Sehingga itu termasuk memakan uang manusia dengan cara yang batil sekalipun dia ridho. Jadi nggak boleh. Itu termasuk dosa besar dan harus segera tobat.
Ya, beda dengan dosa kecil. Dosa besar itu levelnya lebih tinggi, harus segera diiringi dengan taubat. Ya. Ya, intinya di pembahasan ini cukup singkat saja. Judi haram, baik judi yang nyata ataupun online, apapun bentuknya haram. Termasuk totoan, ya, sepak bola, ya, termasuk yang ini dan begitu. Ada memang hadis yang dimana kita boleh bertaruh di situ, bertaruhan. Tapi ada batasannya. Nabi pernah bersabda dalam riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud, Syekh Albani mensahihkan hadis ini. La sabak illa fi khuffin au hafirin au naslin. Ya, tidak ada taruhan kecuali untuk pacuan kuda, pacuan unta atau memanah. Ya, karena ini pada zaman Nabi sampai sekarang pun bermanfaat, itu mengasah keterampilan, dan kalau dalam Islam manfaatnya besar untuk berjihad, persiapan jihad itu. Ya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga dalam hadis itu dibolehkan untuk berjudi, bertaruh. Tapi hanya 3 itu aja. Nah, terus kalau ada orang pernah bertanya kepada Syekh Utsaimin, ya rahimahullahu taala, "Syekh, gimana jika bertarung ayam gitu kan?" Tarung ayam, kadang ada juga orang yang totoan tarung ayam gitu. Jadi saya jawab, ya kalau antum bisa naikin ayamnya kayak kuda perang gitu nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya nggak boleh. Maksudnya apa? Maksudnya ya nggak boleh yang disebutkan di situ kuda sama unta, apa? Karena kuda unta itu yang bermanfaat untuk berperang, dan itu dipakai untuk berperang ya di zaman Nabi maupun ya kalau sekarang enggak, tapi ya, yang di hadis itu disebutkan lafaznya seperti itu ya. Maka selain itu nggak boleh. Judi online apapun itu bentuknya nggak boleh. Ya kalau di stake itu kan banyak ya, maksudnya jenis-jenis, ada pachinko, ada slot machine, ada begini begitu, nebak-nebak naik betul nanti dapat ini. Intinya itu sama semua judi, mengundi nasib, nggak boleh ya, dijauhi. Agar kalian beruntung seperti perintah Allah tadi. La'alakum tuflihun. Kalau kalian ingin beruntung, tinggalkan judi. Ya, udah. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.